Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Kamis 21 Januari tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Sampai di situ firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sering mendengar ungkapan atau istilah kecil dimanja, muda berpoya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Mendengar istilah ini, betapa enaknya lah kehidupan kalau seandainya mulai dari kecil dimanja, lalu kemudian masa-masa muda hidupnya berpoya-poya, setelah tua akhirnya kaya raya, lalu mati juga masuk surga. Saya pikir hal ini seperti cerita Cinderella. Di dalam kehidupan dunia ini tidak adalah orang seperti itu, apalagi mengenai masuk surga. Karena urusan surga itu bukan urusan kita manusia. Kita hanya menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi mengenai surga adalah hak sepenuhnya dari Tuhan saja. Bahkan dari kenyataan hidup yang kita hadapi, kalau dari kecil dia dimanja-manja, lalu ketika masa usia muda dia berpoya-poya, jangan-jangan ketika masa tuanya justru penuh dengan kesusahan dan penderitaan, karena begitu banyaknya waktu-waktu habis dia buang dengan sia-sia. Apa yang mau digambarkan dari istilah itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Memang kehidupan yang kita jalani ini bukan sekedar hanya supaya hidup kita ini berpoya-poya, atau tujuan hidup kita ini hanya supaya kaya raya. Tetapi tujuan hidup yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini bagi kita adalah bagaimana hidup kita ini berguna. Bagaimana hidup kita ini bermanfaat, berarti bagi dunia ini. Karena Tuhan menempatkan kita atau memberikan kita kehidupan di dunia ini memiliki tujuan, punya maksud yang istimewa. Karena kita adalah sebagai mandataris Tuhan untuk menyampaikan keinginan-keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya hidup yang diberikan Tuhan ini tidak boleh kita lewati dengan begitu saja. Apalagi kita buang dengan sia-sia. Justru hidup yang kita jalani ini adalah suatu kesempatan, atau kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan kairos. Kairos itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, dan kesempatan itu tidak bisa berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita ini terus berjalan ke depan sampai nanti kita mencapai yang disebut dengan titik akhirnya. Itulah yang mau disampaikan oleh pemazmur di sini. Bagaimana dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai hidupnya, bahkan ketika usianya pun sudah tua, lalu rambutnya sudah menjadi putih semua, tetapi pemazmur mengharapkan Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Apa tujuan pemazmur di sini? Untuk meminta penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kehidupannya. Ternyata di situ dikatakan pemazmur memiliki tugas yang penting.
Pemazmur ingin melakukan suatu tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Dikatakan di sana dia ingin memberitakan kuasa Tuhan kepada angkatan ini. Dan yang kedua, dia ingin menyampaikan juga keperkasaan Tuhan kepada semua orang yang akan datang. Dari sini kita melihat betapa pemazmur ini tidak pernah mati dalam memberitakan tentang firman Tuhan. Pemazmur di sini ingin selalu berkarya karena tidak ada kata pensiun bagi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah bedanya ibu bapak saudara-saudara dengan kehidupan kita sekarang ini. Ada banyak orang kalau pensiun dari suatu pelayanan karena pelayanan itu berperiode, akhirnya semuanya pensiun. Pelayanan-pelayanan lain pun pensiun. Bahkan untuk memberitakan ajaran firman kepada orang lain pun dia juga pensiun. Ada saya tahu begitu. Setelah usianya 65 tahun, dia tidak mau lagi melakukan pekerjaan Tuhan seperti untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang lain maupun kepada keluarga-keluarganya. Hal inilah yang ingin ditekankan oleh pemazmur di sini, supaya kita meneladani apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa setiap hari, setiap saat hidup kita ini adalah hidup yang berkarya. Hidup kita ini adalah hidup yang bermanfaat karena begitu banyaknya tugas yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti nyanyian yang mengatakan ladang sudah menguning, tetapi para hamba-hambanya masih sedikit untuk memotong padi yang sudah menguning itu atau melayani orang-orang yang lain. Kita harus tahu Bapak Ibu, dimensi pelayanan itu bukan hanya di gereja. Dimensi pelayanan itu bukan hanya berkhotbah atau berliturgis di gereja. Justru dimensi pelayanan itu sangat luas. Ada begitu banyak ladang-ladang yang menguning di luar sana, yang membutuhkan perhatian dan tenaga kita, yang membutuhkan pikiran kita, supaya kita terus melanjutkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi tidak ada kata pensiun di dalam pelayanan Tuhan. Semakin tua, justru semakin kita harus mampu melanjutkan karya Tuhan bagi kehidupan di dunia ini. Saya pernah mendengar satu moto persekutuan lanjut usia dari sebuah gereja di Jakarta ini mengatakan lansia berguna. Itu suatu moto yang menantang dan saya pikir itu juga sangat menarik. Karena dari situ para lansia ingin mengatakan tidak ada kata untuk berhenti bagi lansia. Lansia juga tidak perlu harus bergantung dikasihi atau diperhatikan oleh orang lain. Justru lansia di sana ingin selalu berbuat di dalam kehidupan mereka. Seperti pohon kelapa, semakin tua maka semakin banyak manfaat kelapa itu, pohon kelapa itu bagi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, jangan pernah takut dengan usia tua. Tetapi marilah maknai usia tua kita itu untuk berkarya, melakukan pekerjaan Tuhan bagi kehidupan kita. Sampai nanti ajal menjemput kita dari kehidupan dunia ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dalam melakukan tugas kita satu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami sungguh bersyukur bagaimana kami belajar dari pemazmur yang meminta perlindungan Tuhan sampai masa tuanya dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memberitakan firman-Mu, mewartakan kuasa-Mu bagi setiap orang di angkatan itu, bahkan kepada orang-orang lain yang mungkin belum percaya.
Itulah panggilan kami dalam kehidupan ini, bahwa kami tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kami adalah untuk orang lain. Kami ada buat kehidupan di dunia ini untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira bagi setiap orang. Berkati Tuhan tugas kami satu hari ini dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.